warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama kembali di mata pelajaran IPA. Bagaimana nih kabarnya Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tentunya masih semangat dalam belajar. Nah, kemarin kita sudah belajar definisi pencemaran. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Sebelumnya, seperti biasa, siapkan diri Anda terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulisnya juga, dan jangan lupa untuk berdoa agar diberi kemudahan dalam belajar. Nah, langsung saja ya kita mulai pelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan selamat belajar. Nah, Ananda, sebelum mempelajari materi hari ini, mari sama-sama kita simak dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, "Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Ananda, Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi ini. Karena selain merugikan bagi kita sebagai manusia sendiri, juga merugikan bagi makhluk hidup lain, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Mereka juga membutuhkan kita untuk menjaga lingkungan ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita bisa menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan, kemudian kita bisa mengidentifikasi penyebab pencemaran air, udara, dan tanah. Insya Allah untuk materi selanjutnya kita akan belajar juga upaya atau cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua ya. Kita harus bisa menjelaskan macam-macam pencemaran, kemudian mengidentifikasi penyebab dari pencemaran tersebut. Jadi ada 3 macam pencemaran, seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Yang pertama kita akan belajar pencemaran air, yaitu peristiwa masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan perairan, sehingga kualitas perairan menurun. Nah, zat pencemar atau polutan itu dapat berupa limbah industri. Limbah industri ini seperti misalnya ada industri pabrik pembuatan tahu ya, yang limbahnya itu misalnya dibuang ke air, ke sungai, maka itu termasuk pencemaran air. Kemudian limbah domestik seperti limbah rumah tangga juga sering sekali ya, misalnya limbah bekas deterjen, karena biasanya mencuci di sungai, limbah deterjennya itu bisa menyebabkan pencemaran air. Kemudian limbah pertanian juga ya, pestisida yang berlebihan tadi bisa juga larut ke air sehingga menyebabkan pencemaran air. Nah, dampak pencemaran air itu kita bisa lihat ya, menurunnya kualitas lingkungan, kesehatan juga bisa menyebabkan kesehatan terganggu, kesehatan manusia khususnya yang memanfaatkan air tersebut, karena airnya tercemar, airnya itu sudah tidak bersih, tidak berkualitas baik lagi, maka otomatis kesehatan manusia juga akan terganggu. Kemudian juga bisa menyebabkan hilangnya suatu populasi ya, populasi ikan contohnya. Itu menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, ini adalah gambaran dari beberapa contoh dari pencemaran air ya. Nah, misalnya adanya pertambangan minyak ya di lautan, itu juga mencemari air. Sampah-sampah itu juga menyebabkan pencemaran air. Nah, selanjutnya pencemaran udara, yaitu masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang mempengaruhi kesehatan manusia dan menjadikan terjadinya perubahan komposisi udara dari susunan keadaan normal. Ini adalah komponen udara normal ya. Ketika komponen-komponen ini sudah berubah volumenya, komposisinya, maka terjadilah pencemaran udara. Pencemaran udara yang menyebabkan udara tadi tidak berkualitas lagi. Penyebab pencemaran udara bisa karena faktor dari dalam atau faktor dari luar. Faktor dari dalam berarti secara alami seperti adanya abu letusan gunung berapi, kemudian debu yang berterbangan karena ditiup angin, bau akibat proses pembusukan sampah organik. Itu juga mencemari udara ya, karena bau itu termasuk pencemaran udara. Terus ada juga faktor eksternal dari hasil pembakaran bahan-bahan fosil atau bahan
bakar kendaraan bermotor ya, itu juga mencemari udara. Kemudian bahan-bahan buangan dari kegiatan pabrik seperti asap-asap hasil pabrik industri. Kemudian pemakaian zat-zat kimia semprot ya, itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Pembakaran sampah rumah tangga, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran dari pencemaran udara. Nah, banyak faktor yang bisa mencemari udara. Jadi tadi akan menumpuk pada sebuah udara sehingga komposisi udara menjadi berubah. Dampak dari pencemaran udara bagi manusia, gangguan pernapasan, penyakit tenggorokan, sakit kepala, kerusakan otak, penurunan daya tahan tubuh, dan bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian bagi lingkungan dampaknya itu bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon, efek rumah kaca, hujan asam, dan pemanasan global warming ya. Banyak sekali sekarang sudah hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, itu karena pencemaran udara tadi yang sudah tidak dapat terkendali. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berarti keadaan di mana suatu tanah itu terdapat polusi atau polutan dari bahan kimia atau dari terjadi secara alami dari perubahan tanah tersebut. Nah, pencemaran tanah itu juga bisa berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, atau limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, menurunkan hasil pertanian, merusak ekosistem. Nah, ini gambar-gambar dari pencemaran tanah ya, tanahnya sudah rusak. Akibatnya kualitas tanahnya menurun, tidak dapat lagi dihidupi oleh makhluk hidup, khususnya tumbuhan yang sangat membutuhkan tanah sebagai media tumbuhnya, dan berdampak pada manusia juga. Jadi kesimpulannya, pencemaran, baik pencemaran air, udara, ataupun tanah, yaitu terjadi karena masuknya zat pencemar yang menyebabkan kualitas lingkungannya menurun. Pencemaran air, udara, dan tanah disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, pertanian, dan lain sebagainya. Dampak bagi manusia itu menurunkan kualitas hidup dan mengganggu kesehatan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan menjadi buruk. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, setelah mempelajari materi yang saya sampaikan hari ini, semoga menambah pengetahuan Anda semua dan kita senantiasa berusaha agar air, udara, dan tanah itu tidak mengalami pencemaran. Jadi kita harus berupaya untuk mengatasi pencemaran tersebut. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail upaya-upaya atau cara untuk mengatasi pencemaran tersebut. Nah, jadi jaga selalu kesehatan Ananda. Jangan lupa untuk berusaha membantu ayah bunda di rumah, juga mengerjakan tugas-tugasnya, ibadahnya juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.